Halo brother, ini dia smartwatch terbaru dari Xiaomi Indonesia yang harganya cuma 300 ribuan doang. Xiaomi i28 Ultra ini punya desain yang minimalis dengan beragam fitur yang menarik, ada tambahan fitur yang berbeda dengan pendahulunya. Lalu ditambahkan juga apps untuk kaum muslim yang memang berguna banget kayak pengingat waktu sholat, dilengkapi juga dengan AI yang dinamain DA-GPT, dan tentunya masih support juga untuk Bluetooth call. Kita bahas, let's go! Oke, ini dia packagingnya. Di bagian atas di sini ada merek Xiaomi, lalu di bagian bawah kanan ini ada i28 Ultra tipenya. Di bagian depannya ada desain dari jam tangannya. Untuk bagian atas ini ada mereknya, namun kayaknya di kamera nggak terlalu kelihatan, agak silau. Untuk bagian bawah di sini ada barcode doang. Di bagian kanannya kosong dan di bagian kirinya varian warna dari i28 Ultra. Di sini ada warna gold, ada warna black, dan ada warna silver. Yang gue ambil ini adalah varian warna yang berwarna silver karena menurut gue lebih elegan dan minimalis aja kesannya. Buat bagian bawah dari packagingnya, di sini tertera selling point yang bisa kita dapat dari smartwatch ini, kayak call function lewat Bluetooth, kalori, heart rate, sport mode, sleep monitor, DA-GPT, prayer time, stock, weather, dan notification. Di sini juga dijelaskan modelnya. Ada juga untuk luas layarnya di sini 1,43 inch dengan layar AMOLED, kapasitas baterai 260 mAh dan sudah support untuk waterproof dengan sertifikasi IP68. Oke, kurang lebih kayak gitu packagingnya dan kita akan coba lihat kelengkapan apa aja yang bisa kita dapat dari packagingnya ini. Let's go. Yang pertama di sini ada kabel charger dengan port USB dengan pin magnetik untuk ke smartwatch-nya. Lalu berikutnya dikasih juga tempered glass untuk melindungi layarnya. Dan terakhir ada manual book atau buku panduan manual yang bisa kita baca untuk membantu ngoperate dari smartwatch-nya. Dan inilah dia smartwatch-nya Xiaomi i28 Ultra. Kita mulai cek dari strapnya dulu. Di sini strapnya cukup oke. Gue berasa ini lumayan oke, cukup halus. Strapnya juga ini polosan, nggak ada motif apapun. Di sini juga ada emblem Xiaomi dan untuk material dari pengaitnya ini terbuat dari besi. Strapnya ini cukup lentur dan berasa lembut di tangan, jadi kelihatannya bakal nyaman di tangan. Untuk material dari framenya ini terbuat dari aluminium, berasa banget, bisa kalian dengar. Di bagian belakang sini ada pin untuk charger dan juga ada sensor di bagian tengahnya. Lalu untuk di bagian samping kanan di sini ada dua tombol, yang bawah ini tombol shortcut, lalu yang bagian atas untuk tombol power. Ini cukup clicky, berasa cukup enak. Lalu di bagian samping kiri di sini ada speaker yang sekaligus mikrofon juga. Oke, langsung aja kita kletek untuk melihat layarnya. Luas layarnya seperti yang tadi udah gue bilang 1,43 inch dan diameter keseluruhan kurang lebih ini sekitar 4 cm-an. Oke, gue coba akan hidupin untuk smartwatch-nya. Tinggal tekan dan tahan tombol power bagian atas ini aja. Tunggu beberapa detik, nanti bakal muncul logo Xiaomi-nya. Ini dia tampilan pas pertama kali kita ngidupin smartwatch-nya, nggak ada instruksi atau peringatan lain-lainnya, langsung masuk ke menu watch face. Untuk tombol di bagian kanan, yang atas untuk tombol on off atau tombol power, dan untuk bagian bawah di sini ada shortcut ke menu training atau exercise. Menu exercise-nya juga ini cukup banyak banget, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kebiasaan kita, exercise apa per harinya atau kegiatan apa yang biasa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Bisa kalian pilih-pilih aja sesuai dengan kebiasaan dan hobi kalian. Lalu kalau kita mau ganti watch face, tinggal kayak biasa, tahan dan tekan aja di bagian watch face-nya, nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Tinggal di slide ke kanan atau ke kiri, kita bisa memilih watch face yang disediakan di awal. Oke, lalu kalau kita nge-slide dari atas muncul quick setting, di sini banyak variannya, tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan. Kita coba brightness-nya, kita taikin, dan ini layarnya cukup terang dan cukup tajam banget, cukup oke. Layarnya ini bertipe AMOLED dan gue suka banget dengan karakter warna dan kejernihan dari layarnya, ini oke banget. Layarnya ini juga udah support always on display ala-ala lah ya. Berikutnya kayak biasa kalau kita nge-swipe dari bawah akan muncul notifikasi yang masuk lewat smartwatch-nya. Lalu kalau kita nge-swipe dari kanan ke kiri bakal muncul beberapa shortcut dan kita bisa menambahkan aplikasi yang kita sukai yang mana. Terakhir kalau kita nge-swipe dari kiri ke kanan bakal muncul banyak pilihan menu yang tentunya udah support fitur basic kayak sleep, heart rate, blood pressure, dan SpO2.
Selain itu, ada tambahan fitur menu yang gak ada di versi sebelumnya. Di sini disematkan juga sebuah fitur DA-GPT, AI Voice, dan juga ada stok. Juga ada menu khusus untuk umat muslim kayak ngingetin waktu sholat dan lain sebagainya. Tapi memang akan muncul di smartwatch setelah dikoneksikan dengan smartphone-nya. Selain itu ada tools tambahan lainnya kayak alarm, stopwatch, flashlight, dan sejenisnya. Di bagian menu setting kita juga bisa ngesetting untuk menu view-nya, pilihannya cukup banyak kayak ada honeycomb, ada grid view, ada parallel, ada surface, dan seterusnya. Cukup banyak, tinggal kita pilih aja. Lalu udah support juga fitur raise rise atau raise to wake up, jadi kita bisa aktifkan atau nonaktifkan aja, tergantung kebutuhan. Dan inilah fitting ketika ditempelin, dipasangin di tangan gua yang nggak terlalu gede, kurang lebih kayak gini fittingnya. Ini cukup nyaman dan kelihatan masih proporsional walaupun sedikit agak gede untuk diameternya untuk tangan gua ini. Menurut gue ini masih cukup oke lah. Oke, berikutnya kita akan coba koneksikan smartwatch-nya ke smartphone kita. Gua pakai di sini iPhone. Jadi buat kalian yang pengguna iPhone, tinggal kalian masuk aja ke App Store dan kalian ketik aja Call Me Fit. Ikonnya huruf C gitu. Ternyata sekarang mereka udah ngedevelop software sendiri, nggak lagi pakai software pihak ketiga. Ini merupakan sebuah improvement yang cukup oke sih. Jadi mereka bisa mengontrol penuh software yang mereka punya. Setelah download, langsung aja kita buka. Dan kalau ada permintaan untuk akses, langsung aja izinkan semua aksesnya. Berikutnya kalian bisa isi profile sesuai dengan profile masing-masing. Habis itu langsung aja kita klik save dan di sini langsung muncul pilihan untuk melakukan add device. Bisa kalian perhatiin di sini langsung muncul notifikasi untuk akses lokasi, izinkan aja. Langsung device-nya terbaca di sini i28 Ultra, tinggal kita pilih aja untuk melakukan pairing. Lalu kita lanjut klik tombol pair. Terakhir tinggal klik tombol allow aja untuk mengizinkan notifikasinya. Dan otomatis akan langsung terkoneksi dengan smartwatch-nya tanpa harus mengkonfirmasi terlebih dahulu di smartwatch-nya. Jadi ini lebih praktis daripada yang kemarin-kemarin. Oke, setelah terkoneksi tampilannya kayak gini. Untuk di paling atas ada tipe dari smartwatch-nya dan juga ada indikator dari persentase baterainya bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita juga bisa mengcustom watch face dengan handphone kita. Di sini ada fitur baru AI watch face, kita coba. Dan gua coba untuk kali ini akan pakai style cyberpunk aja. Gua coba masukin promptnya di sini. Please make watch face beautiful girl. Tunggu beberapa saat, maka dia akan mengenerate prompt yang kita masukin dan kurang lebih inilah hasil dari generate AI-nya. Lumayan, walaupun nggak perfect amat, tapi lumayan oke. Kalau kita mau save tinggal klik aja tombol save yang ada di bawahnya, dan kalau kita mau pakai tinggal klik edit and download. Kalian bisa custom sesuai dengan preferensi kalian, disesuaikan aja enaknya looknya kayak gimana, bisa dipilih-pilih teks dan warna teksnya. Kalau dirasa sudah oke, tinggal klik aja download dan bisa kita lihat di smartwatch-nya ada proses ngedownload untuk instalasi watch face ke smartwatch-nya. Dan ya, beginilah kurang lebih hasil AI generate yang tadi udah kita bikin kalau udah nempel di smartwatch-nya. Gimana menurut kalian? Apakah cukup menarik atau masih kurang oke? Komen aja di kolom komentar. Dan itu kita juga bisa mengcustom watch face dari stok yang ada. Cuman sayangnya sejauh ini gue belum nemu cara mengcustom watch face dari galeri handphone kita. Mungkin ini masalah update software aja. Ke depan di software terbaru kemungkinan besar mungkin bisa jadi ada. Karena memang ini software yang cukup baru dari si Call Me. Menu berikutnya di sini ada DA-GPT yang gratis, kita nggak usah bayar, tinggal kita pakai aja. Kita akan coba untuk DA-GPT-nya kayak gimana. Gue coba masukin prompt hasil Liga Inggris di pekan ke-20. Kali ini gue coba pakai bahasa Indonesia, apakah hasilnya oke? Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini hasilnya muncul. Ada pertandingan-pertandingan yang terjadi di pekan ke-20 Liga Premier Inggris. Ternyata dengan prompt bahasa Indonesia ini bisa. Namun kalau misalkan kita pakai prompt dengan menggunakan voice, itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia karena jadinya ngaco, harus pakai bahasa Inggris. Begitupun kalau kita pakai DA-GPT lewat smartwatch-nya, kita harus pakai prompt dengan voice bahasa Inggris. Oke, di sini gue coba hasil drawing Liga Champions. Nah, kalau dengan pakai bahasa Indonesia hasilnya jadi ngaco kayak gini, jadi nggak akurat dan data yang kita perlukan nggak muncul. Dan kita berharap tentunya di next update software mudah-mudahan bisa support dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut di berikutnya ada settingan notifikasi, jadi kita bisa mengaktifkan aplikasi apa aja yang diizinkan untuk masuk notifikasinya ke smartwatch. Tinggal disesuaikan aja. Menurut gua nggak harus semua notifikasi masuk ke smartwatch untuk daya efisiensi baterai biar lebih tahan lama.
Kita pilih aplikasi-aplikasi yang paling sering kita gunain dan yang penting-penting aja. Berikutnya ada menu muslim khusus untuk kaum muslimin dimanapun berada. Bisa melihat di sini ada jadwal sholat, di sini juga ada tasbih reminder. Tinggal kalian klik aja, sesuaikan kalau memang kalian butuh. Ada juga di sini Asmaul Husna. Dan juga kita bisa mengecek kemana arah kiblat di mana lokasi kita berada. Jadi nggak pusing-pusing lagi kalau mau sholat dan belum tahu arah kiblatnya. Tapi kalau kita ngelihatnya dari smartwatchnya cuman ada jadwal sholat dan ada tasbih digital aja. Bisa kita gunain sebagai tasbih si smartwatchnya. Nggak ada untuk arah kiblat. Lanjut di menu berikutnya, aplikasi ini ada juga yang namanya fitness program. Di sini kayak ada video-video tutorialnya kalau kalian punya program fitness tersendiri. Plus di sini juga dikasih meditation training, dikasih musik-musik yang support untuk nyaman menggunakan meditasi. Tinggal kalian pakai kalau memang kalian membutuhkan, lumayan. Lalu di menu utamanya di sini ada rekaman data activity, sleep, heart rate, ada juga blood pressure, ada juga blood oxygen, weight, berat badan kita, dan juga di sana yang paling bawah ada intake reminder. Untuk ngingetin kita biar kita banyak-banyak minum dan gak lupa minum kalau aktivitas sehari-hari biar gak kekurangan cairan. Oke, kita akan coba kalibrasi salah satu fitur kesehatannya. Di sini kita akan coba untuk heart rate aja. Lanjut tinggal klik measure aja dan nanti di smartwatchnya akan melakukan kalibrasi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tinggal tunggu beberapa saat, nanti hasilnya akan muncul. Nah, ini dia hasilnya udah muncul. Untuk gua saat ini ada di 99 bpm beat per menit. Dan kita bisa samain juga hasilnya di smartphone-nya, juga hasilnya memiliki nilai yang sama. Jadi udah relate dan sinkron. Lanjut gua akan cobain untuk AI voice-nya. Open App Store. Oke, ini berjalan dengan baik dan cukup akurat. Buat gue ini akan cukup berguna dan cukup bermanfaat karena cukup simpel penggunaannya. Bisa kita jadikan shortcut yang cukup cepat untuk launch ke apps tertentu. Lanjut kita akan coba untuk melakukan Bluetooth call lewat WhatsApp. Dan gue udah siapin 2 smartphone. Yang satu untuk nelpon, yang satu sebagai penerimanya yang udah sinkron dengan smartwatch. Oke, gue akan coba melakukan panggilan WhatsApp. Kita akan call langsung aja. Dan kita lihat. Oke, langsung terkoneksi ke smartwatchnya ketika ada panggilan masuk ke handphone kita. Ini mantep banget. Cuman yang disayangkan menurut gue ini adalah nama kontak dari penelepon nggak muncul, jadi cuma nomor handphonenya doang. Itu aja mungkin yang harus dibenerin nanti sama si Callme. Biar lebih mantep lagi, muncul nama biar kita tahu siapa penelponnya. Karena kita nggak semua orang tahu hafal nomor teleponnya. Oke, itu dia beberapa fitur yang bisa gue coba di smartwatch Callme i28 Ultra ini. Dan kalau kalian ngerasa tertarik dan cocok baik dari fitur maupun dari harganya, langsung aja cek di kolom deskripsi, link pembeliannya udah gue cantumin untuk mempermudah kalian. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. See you next video. Bye-bye.